Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube A Slice of Science. Masih di bab 7 membahas tentang materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Langsung saja kita mulai. Di dalam kehidupan, makhluk hidup selalu berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Interaksi antara makhluk hidup ini terjadi pada sebuah ekosistem. Fungsinya untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Lalu, bagaimana pola interaksi antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem? Ada beberapa pola interaksi oleh makhluk hidup, antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Antara lain, yang pertama adalah interaksi netral. Interaksi netral contohnya ada burung hantu dengan kucing. Burung hantu dengan kucing dikatakan interaksinya netral, atau dua organisme yang hidup di habitat yang sama namun tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak saling berpengaruh satu sama lain, maka dinamakan interaksi netral. Yang kedua ada interaksi predasi. Contohnya seperti ini. Ada singa yang sedang memangsa zebra. Predasi adalah interaksi antara mangsa dengan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Tentu kalian bisa memberikan contoh lain dari interaksi predasi, kan? Lanjut, kompetisi. Kompetisi seperti ini contohnya. Ada dua kuda nil saling berkompetisi, atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk memperebutkan hal yang sama. Bisa jadi makanannya, bisa jadi tempat tinggalnya, bisa jadi nanti tentang pasangan. Selanjutnya ada interaksi antibiosis atau interaksi antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contoh antibiosis adalah antibiotik yang dimasukkan di dalam tubuh. Antibiotik itu adalah sebuah makhluk hidup yang dinonaktifkan. Saat masuk ke dalam tubuh dan bertemu dengan bakterinya, maka akan melakukan interaksi antibiosis, akan terjadi interaksi antibiosis. Antibiotiknya atau makhluk hidup yang sudah dibekukan atau dinonaktifkan itu akan menghambat pertumbuhan dari bakteri yang ada di dalam tubuh, sumber penyakit yang ada di dalam tubuh. Berikutnya ada interaksi simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies atau berbeda jenis yang saling berhubungan. Simbiosis sendiri dibagi menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Mari kita bahas satu persatu dari macam-macam jenis simbiosis. Dari mutualisme terlebih dahulu. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi kedua makhluk hidupnya ini harus sama-sama mendapatkan keuntungan. Contoh ada lebah dengan bunga atau tumbuhan. Lebah diuntungkan karena mendapatkan nektar atau madu. Sementara tumbuhan atau bunga diuntungkan karena dia bisa melakukan penyerbukan.
Jadi keduanya sama-sama untung. Silahkan nanti kalian cari contoh simbiosis mutualisme selain yang ada di contoh ini. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menyebabkan satu organisme mendapatkan keuntungan, sementara organisme satunya atau makhluk hidup yang lain itu tidak berpengaruh, tidak ada pengaruhnya. Contohnya, ada ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan. Keuntungannya ikan remora mendapatkan makanan, sisa-sisa makanan dari ikan hiunya yang ada menempel di tubuh ikan hiu. Sedangkan ikan hiunya tidak berpengaruh. Mau ada ikan remora, tidak ada ikan remora, ya sama saja, tidak ada pengaruhnya, tidak terlihat pengaruhnya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme. Silahkan nanti kalian cari contoh dari simbiosis komensalisme yang lain ya. Selanjutnya, yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang menyebabkan satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, tetapi merugikan makhluk hidup yang lain yang menjadi teman simbiosisnya. Contohnya, ada nyamuk dengan manusia. Nyamuk untung karena mendapatkan sumber makanan berupa darah yang dihisap oleh nyamuk. Sedangkan manusia dirugikan karena darah kita diambil oleh nyamuk. Nah, bisa kan membayangkan tentang simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme? Terima kasih kalian sudah menyimak materi ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.